Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu, teman-teman, dan saudara sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai risk register, yang mana kami akan um, membuat risk register dari hasil Hermina Hospital cabang Padang. Nah, Hermina ini sendiri merupakan grup bisnis yang menawarkan layanan rumah sakit umum dan telah mengembangkan layanannya secara komprehensif. Nah, di mana Rumah Sakit Hermina ini mempunyai visi untuk menjadi perusahaan yang mengoperasikan jaringan rumah sakit yang tumbuh, sehat, dan berumur panjang. Untuk maka dari itu, mereka memiliki misi yang mana yang pertama untuk melakukan upaya berkelanjutan dalam memperluas jaringan rumah sakit dan meningkatkan kualitas jaringan rumah sakitnya dengan menambahkan lebih banyak spesialisasi dalam layanan. Lalu untuk mengelola perusahaan secara profesional untuk memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar serta rasio keuangan yang sehat. Serta untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan eksekutif yang profesional dan loyal dengan meneruskan sistem dan nilai-nilai perusahaan dengan lancar ke generasi berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai indikator-indikator resiko yang telah kami identifikasi dari visi dan misi Hermina Hospital. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Cynthia. Kepada Cynthia, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya akan mengidentifikasi risk register pada Hermina Hospital Cabang Padang. Yang pertama yaitu dengan deskripsi risiko sumber daya manusia kurang. Di sini status risiko dapat kita kelompokkan menjadi risiko aktif dan termasuk kepada ancaman. Unit kerjanya yaitu Human Resource Development, dan ada pun akar penyebab dari risiko ini yaitu yang pertama tidak dibukanya kuota karyawan baru, jumlah pasien bertambah, rotasi pasien cepat, dan juga angka lembur tinggi. Indikator risiko pada risiko ini yaitu tingkat stres sumber daya manusia tinggi, tingkat fatigue tinggi, dan tingkat dropout tinggi, serta human error. Adapun internal control yang dapat kita lakukan untuk risiko ini yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan nyaman. Dampak kualitatif dari risiko sumber daya manusia kurang ini yaitu terdapat kekosongan pada posisi tertentu dalam rumah sakit. Adapun risiko inheren dapat kita cari dengan mengalihkan probabilitas dengan dampak, yang mana di sini probabilitasnya ada 2, yang dimana itu termasuk sedang, dan dampaknya ada 3, yaitu juga termasuk sedang. Maka tingkat risiko inheren di sini yaitu termasuk kepada tingkat medium. Probabilitas risiko inheren kualitatifnya yaitu ada 50%, dengan dampak finansial risiko inheren yaitu 20 juta, nilai bersih risiko inherennya yaitu 10 juta. Di sini risk owner-nya yaitu pemilik risiko dari risiko sumber daya manusia kurangnya ini yaitu Kepala Human Resource Development dengan strategi mitigasi. Adapun penanganan risiko yang dapat dilakukan yaitu yang pertama memberikan pelatihan dan pengembangan tentang pengetahuan teknologi, yang kedua mengadakan event atau seminar, yang ketiga rekrutmen orang-orang yang bertalenta di bidang teknologi guna mendukung digitalisasi rumah sakit. Adapun biaya penanganan risikonya yaitu ada sekitar 10 juta. Setelah kita lakukan penanganan, maka kita bisa melihat tingkat risiko individualnya yaitu dengan kembali mengalihkan probabilitas dengan dampak. Di sini probabilitas kita sudah menjadi angka 1 yang mana itu sangat kecil, dan dampaknya yaitu angka 2 yaitu ringan. Maka dapat kita simpulkan probabilitas risiko residual kita ada 30%. Dampak finansial risiko residual kita yaitu 22.500.000. Dan juga nilai bersih risiko residual yaitu 750.000. Yang mana risiko sumber daya manusia kurang ini dapat kita kelompokkan kepada low risk dengan skor 2. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia. Selanjutnya kita akan membahas tentang indikator risiko yang kedua, yang mana akan dijelaskan oleh rekan saya, Melati. Kepada Melati, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan indikator risiko kedua, yaitu mana deskripsi risikonya yaitu konflik antar karyawan. Yang mana status risiko di sini yaitu aktif dengan jenis ancaman, yang mana unit kerjanya itu yaitu HRD. Nah,
Akar dari penyebab risiko ini yang pertama yaitu longgarnya aturan rumah sakit dan sanksi penyimpangan tidak tercegah serta SOP yang tidak dijalankan dengan baik. Nah, indikator risiko ini yaitu karyawan beralih ke rumah sakit lain ataupun karyawan dapat melanggar kode etik. Nah, internal kontrol yang dapat dilakukan yaitu seperti memberikan benefit kepada karyawan seperti penghargaan dan pemberian promosi. Nah, dampak kualitatif yang berdampak yaitu menurunnya integritas rumah sakit. Nah, di sini adanya tingkat risiko inheren yang mana di sini dengan probabilitas kecil yaitu bernilai 2 dan dampaknya yaitu sedang bernilai 3 sehingga mendapatkan skor probabilitas dikali dampak yaitu 6 yang mana dikategorikan medium. Nah, probabilitas risiko inheren kualitatifnya yaitu 55% sehingga dampak finansial risiko inherennya yaitu 50 juta dan nilai bersih risiko inherennya yaitu 27.500.000. Nah, pemilik dari risiko ini yaitu kepala HRD dengan bentuk mitigasinya, bentuk strateginya itu mitigasi. Nah, penanganan risiko yang dapat dilakukan seperti memecat karyawan yang melakukan kecurangan, meningkatkan pengawasan terhadap karyawan, dan memotivasi karyawan. Nah, biaya penanganan risiko ini yaitu 15 juta. Nah, setelah dilakukan penanganan, maka tingkat risiko residualnya yaitu dengan probabilitas sangat kecil yaitu 1 dan dampaknya yaitu ringan yaitu bernilai 2 sehingga mendapatkan skor yaitu 2. Nah, persentasi probabilitas risiko residualnya itu yaitu 35%, sehingga dampak finansial risiko residualnya itu 12.500.000 dan nilai bersih risiko residualnya itu yaitu 4.375.000, sehingga dapat disimpulkan risiko ini merupakan low risk dengan skor 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melati. Selanjutnya untuk resiko terakhir akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunga. Kepada Bunga, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan resiko yang ketiga, yaitu resiko keterbatasan alat. Resiko ini memiliki status aktif dan memiliki ancaman. Resiko ini termasuk kepada unit kerja, sarana, dan prasarana. Akar penyebab dari resiko ini yang pertama yaitu alat yang dapat digunakan terbatas, yang kedua yaitu petugas sterilisasi alat yang terbatas. Nah, indikator dari resiko ini yaitu terhambatnya tindakan karena alat yang terbatas dan petugas sterilisasi alat yang terbatas. Sedangkan internal kontrol yang dapat dilakukan kepada resiko ini yaitu melakukan perawatan dan sterilisasi alat secara berkala. Dan dampak kualitatif yang dari resiko ini adalah tindakan medis yang dapat dilakukan menjadi terbatas. Tingkat risiko inheren dari resiko ini yaitu memiliki probabilitas 4 atau besar dan dampaknya 5 atau besar. Sehingga dikalikan menjadi 20 dan termasuk kepada high risk. Selanjutnya yaitu resiko ini memiliki probabilitas resiko 85% sehingga dampak finansial resiko inherennya 1 miliar dan nilai bersih resiko inherennya 850 juta. Nah, pemilik resiko ini yaitu pimpinan dengan menggunakan strategi mitigasi. Sedangkan penanganan resiko yang dapat dilakukannya yang pertama yaitu menganalisa kebutuhan barang atau peralatan oleh pegawai. Yang kedua, mengkoordinasi penggunaan alat dengan bagian yang berkepentingan. Dan yang ketiga, menambah peralatan yang masih terbatas. Dengan membutuhkan biaya penanganan risiko sebesar 100 juta. Nah, setelah dilakukan penanganan risiko tadi, maka tingkat risiko residual yang tersisa yaitu probabilitasnya 3 atau sedang dan dampaknya 2 atau ringan. Dengan tingkat probabilitas risiko residualnya sebesar 50%, sehingga dampak finansial risiko residualnya yaitu 70 juta dan nilai bersih risiko residualnya 35 juta. Sehingga kesimpulannya didapatkan skor 6 dengan termasuk pada kategori medium risk. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga.
Sekian hasil diskusi kami mengenai register. Semoga dengan adanya identifikasi resiko ini dapat menghindari resiko-resiko yang mungkin terjadi pada Rumah Sakit Hermina Padang. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.